Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI, dan pada hari ini anak-anak sekalian, Bapak berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dan begitu juga dengan orang tua kalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang memahami makna iman kepada Rasulullah yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan kepala kita dan angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, iman kepada Rasulullah termasuk bagian dari rukun iman yang keempat. Apa arti iman kepada Rasulullah? Artinya adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing manusia menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga meraih keselamatan dunia dan akhirat. Kita adalah merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia memiliki nabinya masing-masing dan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad. Arti iman kepada Rasulullah berarti kita percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing manusia menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga kita dapat meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Apa dalil nakli tentang beriman kepada Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita beberapa hal tentang tugas para rasul-rasul Allah itu, yaitu untuk memberikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Apa kabar gembira yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu juga dengan peringatan. Nanti kita akan bahas di ujung, di akhir, ketika kita menjelaskan tugas utama para Rasulullah ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Sekilas kita sering menyebutkan dua kata ini, Nabi dan Rasul. Mungkin banyak orang yang berpikir ini adalah sebuah pengertian yang sama. Padahal pengertian dari kedua kata ini sangat berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepada umatnya. Secara sederhana, pengertiannya adalah Rasul
laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh malaikat Jibril untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada umat. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, sehingga seorang rasul adalah nabi dan seorang nabi belum tentu rasul. Ya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yunus, ya, 25 nabi yang kita yakini yang ada kisahnya di dalam Al-Quran, mereka adalah sosok rasul karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikan. Berapa jumlah nabi dan rasul? Kita selama ini hanya memahami bahwa jumlah nabi dan rasul adalah ada 25. Padahal kalau kita pikirkan atau kita renungkan berapa ribu tahun rentang waktu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Sepertinya Allah tidak adil kalau hanya sekedar mengirimkan 25 nabi dan rasul kepada umat manusia, ya, dalam rentang waktu yang sangat panjang itu. Tapi ternyata berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus begitu banyak. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutus Rasul itu sebanyak 313 orang. Dan Allah mengutus Nabi sebanyak 124.000. Adapun jumlah Nabi dan Rasul yang kita wajib yakini adalah ada 25 orang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirimkan begitu banyak utusannya pada umat manusia agar manusia mengikuti jalan yang benar, menyembahnya, tidak menyembah zat yang lain, tidak menyembah api, tidak menyembah matahari, tidak menyembah bintang. Ya, karena semua nabi mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Seorang nabi dan seorang rasul, ya, memiliki sifat wajib yang mesti dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Yang pertama adalah siddiq, berkata benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdik atau cerdas. Jadi nabi dan rasul Allah itu adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat yang baik dan luar biasa. Mereka siddiq, mereka amanah, mereka tabligh, dan mereka adalah fatonah. Sangat cerdas. Kemudian pasti akan menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Dapat dipercaya dan tidak pernah berdusta alias selalu berkata. Lawan dari sifat wajib Rasul adalah sifat mustahil bagi Rasul. Seorang nabi, seorang Rasul mustahil bersifat kizib atau berkata dusta. Mustahil bersifat khianat, tidak dapat dipercaya. Mustahil bersifat kitman, menyembunyikan. Dan mustahil bersifat baladah atau bodoh. Anak-anak sekalian, kalau kalian memperhatikan berita, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Nabi terakhir yang menutup pintu kenabian dan pintu kerasulan. Tapi sampai hari ini seringkali kita mendengar ada orang-orang yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Itu semua adalah bohong, mereka adalah pendusta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup pintu kenabian dan pintu kerasulan. Selanjutnya, berbicara tentang Rasul dan Nabi tidak terlepas dengan yang namanya mukjizat.
Mukjizat merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada seorang nabi dan rasul. Mukjizat berasal dari bahasa Arab i'jaz yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri nabi dan rasul Allah untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Contoh mukjizat, tongkat Nabi Musa yang dapat menjadi ular dan membelah lautan. Kapal Nabi Nuh yang begitu perkasa dapat berlayar ya, gelombang yang sangat besar. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan pedoman hidup untuk manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ya, itu adalah contoh-contoh mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Ya, seperti itu. Dan mukjizat-mukjizat tersebut biasanya sangat disesuaikan dengan daerahnya atau masyarakatnya. Salah satu contoh Bapak akan angkat tentang Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran, meskipun banyak mukjizat yang lain yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Arab, khususnya di Makkah, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bersyair dengan kata-kata yang bagus. Tapi begitu mereka mendapatkan ya kalimat-kalimat dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwa ini adalah bukan karya manusia, terlalu indah, terlalu bagus, sehingga mereka juga sangat kagum dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran yang begitu bagus, yang begitu tertata bahasanya, sehingga mereka merasa lemah dan kecil ketika karya-karya atau syair-syair mereka dihadapkan dengan Al-Quran. Terakhir anak-anak, kita akan membahas tentang tugas utama para rasul. Tugas utama para rasul yang pertama adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Di masa lampau, masyarakat zaman kuno banyak yang menyembah matahari, bulan, menyembah api, menyembah bintang. Nah, ketika Nabi dan Rasul berdakwah kepada kaumnya, mereka semuanya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Yang kedua, menyampaikan ajaran agama kepada manusia. Manusia dengan akalnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, mereka tidak tahu. Butuh seorang rasul dan nabi untuk menjelaskan kepada manusia. Salah satu contohnya bagaimana Rasul ya Muhammad SAW mengajarkan kepada kita cara ibadah salat, cara puasa, bagaimana cara berdoa, berinfak, menunaikan ibadah haji, tata cara ibadah haji. Ya, untuk hal-hal yang demikian kita membutuhkan Rasul yang merupakan utusan Allah untuk menjelaskan cara ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat, memberikan teladan yang baik. Seorang nabi dan rasul tentunya harus memberikan teladan yang baik kepada kaumnya. Kemudian yang kelima, membawa kabar gembira dan peringatan. Apa kabar gembira yang dibawa oleh seorang nabi dan rasul? Ya, salah satunya adalah tentang setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan setiap hamba yang taat dan patuh atas perintah-perintah Allah selama hidup di dunia, ada satu tempat yang penuh dengan keindahan, kenikmatan, yaitu surga. Dan apa peringatannya? Peringatannya adalah Allah menjanjikan buat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, berbuat keburukan, berbuat keji dan mungkar. Bagi mereka ada tempat yang disebut neraka, yang merupakan tempat penuh dengan siksaan dan kesedihan dan kekejaman.
Kemudian yang keenam, tugas utama Rasul adalah memberikan peringatan tentang adanya hari akhir. Tiap Rasul dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya menjelaskan tentang akan ada hari akhir, akan ada hari kiamat, di mana Allah akan menghancurkan dunia ini, di mana Allah akan mematikan semua makhluknya, dan ketika itu terjadi tidak ada yang mampu untuk menahan dari apa yang kehancuran yang dibuat oleh Allah Subhanahu. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta kita mampu meneladani dan mengamalkan teladan ketaatan para nabi dan Rasulullah serta keteguhannya dalam menyampaikan risalah ilahi kepada kaumnya. Ya, bagaimana setiap Rasul begitu sabar, begitu tabah menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran kepada kaumnya, meskipun terkadang mereka mendapatkan cacian, hinaan, bahkan penolakan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita memiliki semangat dakwah itu, ya, untuk memberikan ilmu yang kita miliki meskipun sedikit pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Marilah anak-anak, kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.